Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Beneran Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, jilid 6B. Tema 4, globalisasi, dan kali ini kita sudah sampai di latihan soal subtema 1 ya. Oke, langsung saja ya adik-adik sekalian ya. Latihan soal subtema 1 ini ada di halaman 29, dimulai dari muatan pelajaran IPS. Nomor 1 ya, perhatikan gambar berikut. Kerjasama antar negara anggota ASEAN pada gambar di atas adalah dalam bidang, lah ini ya, kita lihat ya, ini olahraga. Nah, olahraga ini termasuk dalam bidang budaya ya. Jadi nomor 1 jawabannya C, yaitu budaya. Misalnya kayak SEA Games lah, itu termasuk kegiatan dalam bidang budaya. Kemudian nomor 2, manfaat dibentuknya kerjasama ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana alam adalah, nah di sini udah saya tuliskan ya untuk nomor 2 ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain ya, itu untuk yang nomor 2 ya jawabannya. Jadi menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Tujuan Indonesia memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk mempelajari membatik di Yogyakarta adalah, tujuannya apa? Nah ini ya nomor 3 jawabannya, meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat ASEAN. Itu untuk nomor 3 ya adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. Tuliskan 2 contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Lah itu tadi ya contohnya ya. Di sini udah saya tuliskan ya. Yang pertama, memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk mempelajari budaya batik dari Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi penyelenggara acara SEA Games ya. Acara SEA Games itu berarti dilaksanakan se-Asia Tenggara. Nah, itu adik-adik sekalian untuk muatan pelajaran IPS. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks ya untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Jadi, dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Oke, paragraf berikutnya. PLTA bekerja dengan turbin dan generator yang digerakkan oleh energi gerak air. PLTA biasanya memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun, karena waduk dan air terjun memiliki aliran air yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur dan PLTA Seruling di Jawa Barat, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA adalah, jawabannya itu pembangkit listrik ya. Nomor 1 jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2 ya, ada di halaman 30 ya. Fungsi kincir air pada PLTA adalah, jawabannya yang A, yaitu menggerakkan dinamo. Nomor 3 ya. Sumber air yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik adalah, ya ini sumber airnya bisa air terjun, waduk ataupun sungai ya. Jadi air terjun itu berarti menggunakan energi potensial ya, jatuhnya air ya. Kemudian waduk juga sama ya, di situ ada pintu airnya lah, nanti bisa digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Demikian juga sungai ya, arus sungai yang dimanfaatkan. Oke. Selanjutnya nomor 4, perubahan energi apa saja yang terdapat dalam PLTA? Jelaskan. Oke, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi
Ini ya, yang pertama atau yang A, aliran air yang menggerakkan turbin terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik ya. Jadi energi potensial karena ketinggiannya tadi ya, airnya jatuh, itu bisa menjadikan energi kinetik atau energi gerak. Jadi energi potensial itu karena ketinggian, kalau energi kinetik karena benda tersebut bergerak. Kemudian selain energi potensial menjadi energi kinetik ya, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ya, itu untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5, tuliskan kembali alur PLTA dalam menghasilkan listrik hingga mengalirkan ke rumah-rumah. Oke, untuk nomor 5 ya. Jadi dimulai dari aliran air ya. Aliran air tadi dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin tersebut menggerakkan dinamo, selanjutnya dinamo akan menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi ya. Itu adik-adik sekalian ya, itu secara singkatnya seperti itu. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan pelajaran IPA ya. Nomor 1, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dapat berfungsi dengan baik apabila berada pada lokasi perairan yang berarus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggerakkan turbin, jawabannya yang B. Nomor 2, PLTA menggerakkan turbin dengan energi, jawabannya itu aliran air ya, pembangkit listrik tenaga air lah ini. Dengan adanya aliran air maka dapat menggerakkan turbin. Nomor 3, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan disalurkan ke rumah dan sekolah melalui, jawabannya yaitu proses transmisi listrik ya, proses transmisi listrik, itu nomor 3. Kemudian di sini langsung ada nomornya, nomor 5 ya adik-adik sekalian ya. Nomor 5. Oke, saya dekatkan sedikit, terlalu dekat ya. Oke. Ini ya. Tuliskan langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik berikut. Nah, ini ada di halaman 15 ya adik-adik sebenarnya, tapi di sini sudah saya tuliskan juga yang lebih ringkas ya. Kalau di halaman 15 cukup banyak sekali, ini saya ringkaskan sedikit-sedikit ya. Jadi dimulai dari nomor 1 ya. Nih, nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, saya tuliskan. Jadi yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel besar di menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya yang nomor 3, energi listrik masuk ke transformator penaik tegangan ya, untuk dinaikkan tegangannya. Kemudian yang keempat, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan energi listrik cukup besar. Makanya ini dinaikkan dulu tegangannya karena mau disalurkan ke pabrik-pabrik. Selanjutnya yang nomor 5, energi listrik masuk ke transformator penurun tegangan. Nah, ini tujuannya karena yang nomor 6, energi listrik disalurkan ke perkantoran dan rumah-rumah. Jadi kalau tegangan untuk ke perkantoran dan rumah-rumah itu tegangannya diturunkan ya, supaya lebih rendah dibandingkan kalau yang diarahkan ke pabrik-pabrik. Itu adik-adik sekalian ya, nomor 5, karena di sini tidak ada nomor 4, 1 2 3 langsung 5. Kemudian kita ke muatan PPKN. Nomor 1, Pak Abdul memiliki usaha garmen. Suatu hari karyawan Pak Abdul sakit sehingga tidak dapat melakukan produksi garmen. Padahal karyawan tersebut telah bekerja lama. Sikap Pak Abdul sebaiknya jawabannya yang C, yaitu mengizinkannya dan mencari karyawan sementara untuk menggantikan pekerjaannya. Ini yang paling sesuai adik-adik sekalian ya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Wah, bagus sekali mainan ini. Ya. Terima kasih, Nak. Nah, pertanyaannya di sini adalah manfaat menerapkan sikap tersebut adalah, ini saya tuliskan langsung ya. Jadi manfaatnya agar kita bisa menghargai hasil usaha orang lain ya. Lanjut kita ke soal nomor 3, tuliskan 3 akibat jika tidak menghargai keberagaman usaha ekonomi. Di sini udah saya tuliskan ya. Oke, yang pertama timbul perselisihan, yang kedua timbul persaingan yang tidak sehat, dan yang ketiga, pengusaha akan menjadi kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Kemudian ke soal nomor 4, jelaskan pentingnya sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, apa? Akan tercipta suasana yang baik dan harmonis serta terpenuhinya berbagai barang ekonomi yang kita butuhkan. Lanjut kita ke muatan pelajaran SBDP ya. Di sini ada sebuah poster. Nah, ini kita diminta untuk melihat poster ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2.
budayakan hemat energi. Ayo gunakan listrik seperlunya. Nah, tujuan dari poster tersebut adalah untuk jawabannya yang A ya, mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik. Nomor 2, poster tersebut termasuk jenis poster, jawabannya D ya, iklan layanan masyarakat atau layanan masyarakat ya, karena mengingatkan masyarakat untuk hemat energi. Nomor 3, kalimat ajakan atau persuasif pada reklame bertujuan untuk, nah, jawabannya itu mengajak orang lain berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Ini ada di materi di depan ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 4, apa makna kalimat ajakan pada reklame berikut? Tuliskan pada kolom di bawahnya. Ya, ini ada dapatkan diskon 10% ya untuk semua produk Erlangga pada periode 1 sampai 6 Mei 2018. Nah, ini dalam rangka anniversary Erlangga ya. Oke. Makna kalimat ajakan itu apa? Berarti mengajak konsumen untuk membeli buku dan produk dari Erlangga dengan mendapat diskon 10% ya, mengajak itu karena di sini ada anniversary Erlangga yang ke-66. Nah, jadi kita akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 5 ya. Di sini ada di halaman 32 muatan SPDB. Ya, ini ada sebuah reklame yang sangat besar sekali ya. Erlangga Back to School 2017, cerdas cermat sains jenjang SD atau MI 2017 ya, Bandung, Kamis 3 Agustus 2017 dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Nah, kira-kira informasi yang didapatkan itu apa? Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik ya. Dari reklame tersebut, nah, kita dapatkan informasi yaitu, nah ini ada kegiatan yaitu cerdas cermat sains tingkat SD, lokasinya di Cihampelas Walk Bandung ya, atau Ciwok Bandung ya biasanya disingkat. Waktunya tanggal 3 Agustus 2017 pukul 13 sampai selesai. Hadiahnya 750.000 sampai dengan 1.500.000 ya, tergantung juara berapa. Nah, ditambah piala dan juga goodie bag. Kemudian penyelenggaranya Erlangga. Kontaknya kita bisa melalui telepon, WhatsApp ataupun email ya. Di sini udah tertera ya kontaknya. Telepon, WhatsApp ataupun email di sini. Oke adik-adik sekalian ya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan soal subtema 1 di tema 4 ya. Untuk subtema 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.